Ini yang bikin Mas Aziz was-was ini ya record ya. Tenang, aman Aziz. Ya. Jadi teman-teman semua bagaimana mampu untuk mewujudkan nilai-nilai dasar berakhlak ini ke dalam setiap poin tahapan kegiatan di matriks rancangan yang akan disusun. Sudah ada gambaran ya, kira-kira nanti susunan tahapannya dari mulai kita konsultasi dengan mentor, diskusi dengan coach, sampai ke perancangan dan akhirnya ke penyusunan. Nah, ketika teman-teman sudah mampu memahami, ya, tahu konsep dan teorinya untuk 7 nilai berakhlak, kemarin ada di tahap apa nih pada proses internalisasi? Ada 3 tahapan, masih ingat ya? Ada aware, motivasi, ada belief di situ. Ya, sehingga kita mampu nih yang pertama di awareness nih membangun kesadaran, motivasi untuk terus melakukan pelayanan yang terbaik secara profesionalnya kepada masyarakat. Nah, sehingga dari penerapan nilai berakhlak yang dirumuskan oleh teman-teman pada kolom matriks, kira-kira apa saja yang relevan di situ? Apa saja yang involve? Apa itu involve? Terlibat di dalamnya, gitu ya. Nilai apa yang paling dominan, yang paling menonjol di situ? Karena impact-nya nanti, end up-nya dari proses rumusan nilai berakhlak yang disusun pada matriks tahapan, tujuannya adalah agar nilai ini mampu diaktualisasikan secara terus-menerus di situ. Secara terus-menerus. Sehingga akan membentuk yang namanya habituasi. Nah, itu goals-nya. Habituasi itu kan kebiasaan ya, teman-teman. Bagaimana kita membangun budaya kerja berlandaskan berakhlak, membangun mindset baru ya, lewat proses kebiasaan secara repetitif di situ, berulang secara terus-menerus, tidak berhenti hanya pada saat aktualisasi saja selama 1 bulan, tapi ini diharapkan mampu menjadi rohnya teman-teman ya untuk melaksanakan kinerja sehari-hari. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan ini terkait proses pembiasaan, membentuk budaya di dalam organisasi kita. Diperlukan waktu minimal berapa hari sih, teman-teman, untuk bisa membangun budaya kerja baru, kebiasaan baru ini. 66 hari. 66 hari. Iya, rata-ratanya 66 hari ya Mas Ibnu. Artinya more than 1 bulan dari masa aktualisasinya teman-teman nanti. Perlu terus-menerus dilakukan, tidak berhenti di satu langkah saja tentunya. Nah, dari penelitian juga yang pernah dilakukan oleh seorang dokter bedah ini ya teman-teman yang bernama Maxwell Maltz. Jadi hasil survei ini dilakukan kepada pasiennya pasca mengalami operasi bedah plastik di situ. Jadi ditemukan bahwa rata-rata waktu nih mereka melakukan proses penyesuaian adaptif ini ya, adaptif dengan nilai baru, inovasi baru nantinya teman-teman kan akan membuat gebrakan ya, terobosan yang punya unsur kebaharuan di situ. Nah, proses penyesuaian itu dibutuhkan dari hasil survei yang dilakukan Maxwell Maltz ini minimal 21 hari itu proses penyesuaian. Kita dengan sistem kerja baru, teknologi baru, prosedur baru, ya itu butuh penyesuaian, kita adaptasi, agility. Ini dari hasil surveinya kepada pasiennya, minimal selama 21 hari di situ. Nah, harapannya teman-teman dengan adanya inovasi, terobosan breakthrough tadi ya, mampu membangun budaya adaptif. Tentunya kita di sini akan belajar yang namanya Smart ASN ya di agenda 3 besok. Selasa nih. Tentu ada penerapan digitalisasinya di situ poin pentingnya. Nah, berikutnya masih ingat nggak kelompoknya kemarin? 3 kelompok. Masih ingat nggak?
Masih ingat ya, Mas Rizky ya? Kalau lupa, aku bacakan lagi nih. Masih ingat? Oke. Saya minta ini giliran teman-teman ya. Ekspresikan dirimu. Jadi, masing-masing kelompok, satu kelompok ada 3 sampai 4 ya kemarin ya. Hmm. Silahkan cari satu referensi artikel. Tentang apa? Nah, ini. Tentang bentuk inovasi pelayanan publik di situ. Bentuk inovasi pelayanan publik. Cari satu referensi artikel terkait potret inovasi pelayanan publik di Indonesia berdasarkan prinsip pada service excellence atau pelayanan prima. Nah, apa saja? Yang pertama ada unsur partisipatifnya. Silakan teman-teman boleh dicatat ya. Ada unsur partisipatifnya. Apa itu partisipatif? Artinya ini melibatkan siapa? yang dilayani. Masyarakat Iya betul, yang dilayani. peran aktif masyarakat ya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Apakah masyarakat diajak pada saat musrenbang dan sebagainya gitu. Itu memenuhi unsur yang pertama. Kemudian yang kedua transparan ya teman-teman, harus transparan nih pada service excellence. Apa itu transparan? Transparansi. Terbuka. Terbuka, betul. Ada keterbukaan informasi dari segi prosedur layanan, persyaratan yang diberikan, yang di MPP ini Mas Aziz ya tahu pasti. Apa saja prosedur layanannya, apakah sudah diinformasikan secara gamblang, jelas, mudah dipahami di situ. Termasuk juga dari segi biaya ya teman-teman, itu transparan. Ada prosedurnya, persyaratan, dan biayanya. Kemudian yang ketiga responsif. Responsif di sini apa? Tanggap. Cepat. Ada masa atau batas response time di situ. Waktu pelayanannya yang diberikan kepada masyarakat ini harus memenuhi standar response time. Waktu tunggunya berapa lama sih? Gitu ya maksimalnya. Di dalam kita memberikan solusi pelayanan responsif. Kemudian yang keempat, ini ada berkeadilan, tidak diskriminatif di situ teman-teman. Berkeadilan. Jadi dengan menyediakan fasilitas layanan yang ramah disabilitas, kaum lansia, ibu hamil ya yang menjadi kategori prioritas ini. Apakah mungkin ada antrian khusus ya? Apakah mungkin ada toilet khusus disabilitas? Apakah mungkin sudah disediakan parkir khusus disabilitas dan sarana prioritas penunjang lainnya seperti kursi roda, guiding block. Nih, guiding block untuk mereka berjalan secara lebih mudah. Ada rem tanjakan khusus. Nah, apakah sudah tersedia nih untuk prinsip berkeadilannya, tidak diskriminatif, artinya memberikan kesempatan akses yang sama kepada seluruh kategori masyarakat di situ. Kemudian yang terakhir kolaboratif. Nah, ini kerjasama, sinerginya dengan siapa saja, dinas terkait. Boleh pemerintahan, boleh juga dari BUMN atau BUMD. Silakan diidentifikasi ya teman-teman. Nah, lalu ada berapa poin tadi? Mbak Dilah, berapa poin? 5, Bu. Ada 5, oke. Ada 5. Silakan nanti hasilnya tuangkan. Ya, tuangkan pada
Satu alat promosi komunikatif. Bisa berupa flyer, poster, atau banner. Ya, teman-teman bisa manfaatkan media. Ya, teman-teman bisa manfaatkan media Canva yang sudah ada template-nya ya. Oke, manfaatkan media Canva yang sudah ada template-nya di situ. Tuangkan tadi ya hasil analisisnya lewat satu alat promosi komunikatif. Boleh flyer, poster, atau banner, pilih salah satu. Gitu. Sehingga nanti di akhir poster itu teman-teman tulis satu kalimat tagline yang menggambarkan, yang mampu merepresentasikan dari potret inovasi yang sudah diidentifikasi tadi. Ada pertanyaan? Tagline-nya bebas ya, yang mudah diingat tentu, singkat. Misalnya apa sih kalau kalimat tagline itu teman-teman? Orang bijak, taat, bayar pajak. Ya, secara singkat aja. Yang melekat, yang mampu menginspirasi gitu. Ada pertanyaan? Pengerjaannya kapan, Bro? Langsung. Ini sekarang. Jadi nanti yang dikumpulkan outputnya alat promosi tadi, Mas Rizky. Ar- Begitu. Ibu mau tanya, Mm-mm. artikelnya itu hanya untuk referensi ya? Yes, betul, Meha. Jadi Referensi. ini Ya. kita buat sesuai Mm-mm. pemikiran kita gitu, Bu ya? Mm-mm. Pemikiran Oh, tadi berdasarkan pemikiran lima prinsip berdasarkan 5. kriteria tadi, tuangkan pada satu alat promosi. Itu saja. Ya, ya. Mm-mm. Teman-teman bisa berbagi tugas karena ini kelompok supaya lebih cepat selesainya di situ. Jadi karena ada 5 prinsip ya, satu-satu silakan menganalisis gitu. Berupa satu kalimat saja, tidak perlu panjang-panjang ya, karena tidak menulis novel kok kita. Mm-mm. Ada pertanyaan? Desainnya pakai template yang sudah ada di Canva, kalian manfaatkan itu. Boleh kerjakan sekarang, Bang. Silahkan Baik. dikerjakan sekarang. Mm-mm.
Kalau dikirim dulu artikelnya ke kolom chat.
Teman-teman belum pembekalan mentor ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Dijadwalkan kapan Mas Rizky? Untuk angkatan 78 belum ada, Bu, untuk undangannya. Oh, belum Belum ada. ada. Iya. Jadi tidak ada info minggu ini ya? Kalau itu belum tahu, Bu. Biasanya mendadak. Ini tadi angkatan 28 sama 77 besok. Mm-mm. Hari Sabtu kemarin jadi sampai malam Mas Rizky. Sampai, Bu. Setengah 7 atau jam 6. Oh, nggak sampai jam 7 ya? Berarti. Iya, karena Heeh. WI-nya sampai jam 6. Mm-mm. Untuk pertemuan besok Selasa, Mas Rizky, saya jadwalkan Ya, ada duhur ya. Untuk jamnya nanti saya infokan malam hari ini. Gitu. baik, Bu. Mm.
Ya, sudah ketemu berapa prinsip ini? Dari 5. Kelompok 1, Ya, Bu. Mas Rizky dan kawan-kawan sudah ketemu berapa prinsip? Sepertinya ada semua, Bu, dalam Sudah semua ya? artikel. Iya, Oke. cuma tinggal ngedit di Canva ya. Ya, berarti sudah 50% lebih ini progresnya. Lanjut kelompok 2, Mas Aziz dan kawan-kawan. Ya Bu, sudah dapat nilai-nilainya juga. Mm-mm. Masih ngedit di Canva juga untuk Sudah lengkap 5-nya ya, semua ya. Terakhir ya Mas Alme. sudah Bu. Iya, Bu. Mm-mm. Gimana saya kurang dengar ini tadi, Bu. Headset saya masih saya alihkan ke telepon. Maaf. Oke, kelompoknya sudah dapat semua prinsipnya. Sudah, Bu. Sudah Ya. dapat semua. Dari mulai prinsip partisipatif sampai kolaboratifnya. Oke, Iya. jadi tinggal menginput pada alat Iya, promosinya tadi ya. tinggal Nah, input pada alat promosi. jangan lupa tagline-nya, Iya, teman-teman. itu yang kita masukkan ke apa? Alat Mm-mm. promosinya itu implementasinya ya. Ya, dari masing-masing prinsip. Dari masing-masing prinsip implementasinya. Ya, Hanya satu atau boleh lebih? satu saja Oh, cukup. satu Karena kan saja. waktu kita terbatas, iya. Siap. Siap, siap, siap. Terima kasih. Mm-mm. Sampai jam berapa, Ibu? 20 menit lagi. 20 menit lagi. Oke, Mm-mm. siap.
Untuk bulan Desember nanti klasikalnya di mana, Mas Rizky? Untuk klasikalnya belum tahu Bu di mana. Hmm. Masih dicarikan sama BKD. Hmm. Karena kan Kalau sudah nanti saya diinfo ya. ya, karena tempatnya digunakan untuk sekolah rakyat kan. Ya, 10 menit lagi ya. Yang sudah bisa langsung diunggah hasilnya pada kolom chat.
Oke, time's up ya teman-teman. Sudah selesai, kita gunakan waktu tersisa untuk presentasinya Mas Meha dan kawan-kawan kelompok 3 karena kemarin kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Sekarang kita balik kelompok 3. Oh, ini mulai presentasi, Bu. Mm-mm. Oh, kelompok 3 ada Mas Meha, Mbak Nurul, dan Mbak Septi. Betul ya? di share screen ke sini atau gimana? Iya, share screen untuk info Oh, siap. promosinya. Oke, ini sudah kelompoknya Mas Ibnu. Tinggal satu kelompok yang belum upload. Bentar, Ya, Bu, sudah masih ya mencoba. diskusinya teman-teman. Sudah Masih selesai. mencoba. Masih mencoba share screen, Bu. Mm-mm. Hmm. Ya, tolong diperhatikan. Ini teman-teman dari kelompok 3 akan presentasi duluan. Mbak Septi mungkin bisa dibantu share screen. Nggak bisa. Bentar ya, Bu. Caranya nggak tahu. Gimana, Mbak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisanya kenapa? Anu, namanya nggak ada. Hah? Saya pakai web Zoom. Iya, share screen. Ini saya mencoba, Bu. Mm-mm. Nah, sudah dibantu Mas Rizky ini ya. Oke. Hmm. Apakah terlihat? Mengambil inovasi dari Mall Pelayanan Publik Kabupaten sendiri. Oke, Kabupaten Kediri. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3, di sini Mm-mm. kami mengambil Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kediri, Bu, Mm-mm. yang contoh secara nyata yang ada di Kediri. Mm-mm. Tapi kita di sini berdiskusi berdasarkan eh, pemikiran kita mengenai 5 unsur yang bisa ditampilkan di MPP, Ibu. Ya, MPP Mall Pelayanan Publik di sini tujuannya untuk mempermudah pelayanan masyarakat. Di situ terdapat beberapa OPD, mm-mm. yang saling berhubungan atau Sinergi. bersinergi ya, Mm-mm. seperti DPM PTSP, Ya, terus Dinas Perdagangan, ada Dinas Kesehatan, Dinas dinas Sosial. sosial, dinas Ya, di perizinan. situ ada dinas perizinan itu DPM PTSP, terus ada juga Samsat, Mm-mm. terus BPJS di situ, Bu. Eh, eh, di sini dari segi partisipatifnya, di sini yang pertama kami menyediakan feedback corner atau kotak saran digital.
Jadi ketika pelayanan sudah dilakukan, di sini masyarakat bisa langsung berpartisipasi mengenai kekurangan dari pelayanan di MPP bagaimana, Ya. kelebihannya gimana. Dari dari yang kita dapat feedback yang kita dapat itu kita gunakan sebagai perbaikan. Kita gunakan perbaikan agar pelayanan terus dan terus meningkat. Seperti Betul. itu, Ibu. Ini Ya. sudah tersedia di layanan websitenya? Kalau secara pastinya Mm-mm. kami belum melihat ya, Bu. Ini tadi Oke. berdasarkan pemikiran kita aja. Oh, Nggih. oh, belum belum ada referensi yang menyebut bahwa Oh, sudah tersedia kotak saran digital gitu. kalau kalau referensi dari Heeh, yang lain dari heeh, kami tadi ambilnya di referensinya saya ambil di Kementerian Keuangan itu di, mm-mm, di apa artikelnya mm-mm. itu ada feedback cornernya di situ. Oh, jadi Jadi ya, ini ya maksudnya gimana? teman-teman semua di sini mencari inovasi Iya, ya yang itu sudah memenuhi dari 5 prinsip tadi. Gitu. iya. Jadi kalau baru gagasan ini kan belum terbukti Oh ya, iya. Mas Meha. Ya, Ah, ah, tapi saya rasa belum. di MPP pun sudah ada, Bu. Kalau apa Ya, kotak saran digital itu sudah pasti ada itu hmm, mengingat ya. eh Makanya kan perlu ya, ditelusuri ya tadi ya, melalui website yang mungkin sudah disediakan oleh MPP Kabupaten Kediri kah di situ kamu cari referensinya gitu, bukan dari referensi yang lain, Meha. siap, siap, Gitu. siap, siap, siap. Iya, Karena ini fokusnya kan kamu MPP Kediri. iya, Artinya membreakdown, menggali ya, iya, apakah sudah memenuhi 5 prinsip tadi, kriteria iya, tadi, iya, digali informasinya gitu. iya. Kita gali lebih dalam lagi, Bu, nanti. Mm-mm. Tapi dari gagasan mengenai 5 tersebut itu Mm-mm. saya pastikan ada di MPP. Ya, cuman kurang disebut keterangan pendukung ya, Oh, Mas siap. Mega. Heeh. Jadi dari statement-statement yang kamu katakan ini kan belum kamu konfirmasi lagi melalui data pendukung. Oh, siap. Siap. Heeh. Ini baru analisis secara sudut pandangmu dan kelompokmu toh. Iya, Bu. Heeh. Siap. Makanya tadi saya konfirmasi ke teman-teman apa sudah menemukan dari 5 prinsip yang di masing-masing inovasi. Nah, ini maksudnya adalah yang sudah ada melalui artikel referensi yang kalian cari gitu. Siap. Jadi tinggal menuangkan saja, tidak perlu lagi menuliskan ide gagasan, tapi yang sudah tersedia. Ya, Itu Mas Meha ya. ya. Nanti tambahkan untuk keterangannya ya. Siap, siap. Mm-mm. Siap, Bu. Coba kita kasih perbandingan untuk kelompok yang lain, kelompok satu. Baik Bu, sebentar Bu, mau download lagi ada yang Mm-mm. salah. Sebentar, Oh, ada yang salah. ada. Kelompok satu mencari yang sudah ada toh, tinggal menyebutkan saja toh. Ya, Bos. Ini Bu. Heeh. Apakah terlihat? Ya, di zoom in. Sebentar. Terlalu zoom. Mm-mm. Baik Bu. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok satu Mm-mm. mengambil dari artikel bagaimana Samsat Banda Aceh melakukan inovasi. Ada 3 inovasi Mm-mm. yang disediakan oleh Samsat Banda Aceh. Yang pertama yaitu Mm-mm. ada Samsat Keliling, kemudian yang kedua ada drive-thru, dan kemudian ada terkait dengan pembebasan pajak bagi disabilitas. Ya. Berkaitan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan tadi ada partisipatif,
bagaimana Mm-mm. masyarakat itu tetap bisa membayar pajak melalui samsat keliling dan lain sebagainya. Jadi masyarakat ikut dalam berpartisipasi dalam pembayaran pajak tersebut. Kemudian berkaitan dengan hal yang kedua yaitu transparan. Mm-mm. Untuk transparan yang ada di Samsat Banda Aceh ini, bagaimana masyarakat dapat menerima informasi melalui papan pengumuman atau website yang ada di artikel ini ya, Bu? Karena website ini kan ada di pemerintah, Ya, website pemerintah. Jadi transparansi terkait pembebasan pajak itu tersampaikan kepada masyarakat. oke. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Isa atau Mbak Dila. Terima kasih. Ya, Yang ketiga dan keempat ya. ya. Lalu dari prinsip respon time pelayanan Mm-mm. dibuktikan dari inovasinya itu sendiri, yaitu Ya. adanya samsat keliling, Mm-mm. samsat MPP, Mm-mm. samsat drive-thru. Masyarakat dapat mengakses pelayanan pajak dengan waktu tunggu yang lebih singkat. Mm-mm. Betul. Inovasi tersebut mempercepat proses administrasi tanpa mengurangi kualitas pelayanannya. Mm-mm. Lalu untuk prinsip yang keempat yaitu One day service ya ini ya. berkeadilan. Satu hari Ya, jadi ya maksud saya. ya. Mm-mm. Lalu untuk prinsip yang berkeadilan atau tidak diskriminatif, Mm-mm. pemerintah Banda Aceh memberikan perhatian khusus bagi penyandang disabilitas Oke. melalui penghapusan 100% denda pajak kendaraan Mm-mm. dan potongan 50% pajak pokok. Ya. Selain itu, fasilitasnya dirancang agar ramah disabilitas, Mm-mm. menjamin pelayanan yang setara bagi semua Mm-mm. warga. Nah, Untuk seperti itu selanjutnya ya, mungkin Mas Meha, kelompoknya Mas Meha, dan mungkin punyanya Mas Berarti Aziz. ya, Mm-mm. Jadi di sini yang sudah tersedia relevan informasinya, apakah mampu memenuhi dari aspek kriteria prinsip dari service excellence yang saya sebut tadi ya, teman-teman. boleh Gitu. dilanjutkan, Yang, Bu? gimana Mbak Dila? Masih ada kolaboratif. Iya, satu lagi. Ya. Yang kolaboratif ini, peluncuran inovasi ini ditandai Mm-mm. dengan penandatanganan dokumen kerja antara Kapolda Aceh, Wakil Gubernur Mm-mm. Aceh, dan PT Jasa Raja, menunjukkan adanya tanggung jawab bersama antara Mm-mm. berbagai instansi. Oke, kemudian bentuk perlindungan yang mereka berikan kepada masyarakat agar terbebas dari adanya praktek pungli ini apa, Mbak Dila? Apa bentuk perlindungannya? Dari layanan e-samsat itu, Bu. Jadi Mm-mm. dibayarkan secara langsung, Mm-mm. secara online. Iya, online-nya ya. Jadi ada aplikasi khusus yang langsung menampilkan data secara real time-nya ya, Mbak Dilah ya. Mm-mm. Termasuk biayanya juga ya secara transparan tadi, betul. Betul, Bu. Tagline-nya cepat, Mm-mm. transparan, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan masyarakat. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita beri applause untuk kelompok 1, teman-teman. Oke, terakhir boleh di stop share ya. Seperti kemarin saya akan memberikan quiz untuk agenda 2 hari ini. Nah, ini semangat nih kayaknya. Siapa yang mau dapat hadiah gitu ya? Kemarin Mas Meha, apakah sekarang tetap Mas Meha atau yang lain? Kita buktikan ya. Bu, kelompok 2 apa tidak presentasi? Tidak, besok lagi kalau sudah di agenda 3 lagi ya Mbak Masda. Oke. Tenang. Mm. Nggih. dari kelompok 2 nanti, kelompok 3 kalau sudah direvisi nanti bisa dikumpulkan atau gimana? Boleh, nanti saya di Japri Ya. aja Mas Meha. Ya, ini soalnya kami sudah diskusi apa? Sudah selesai. Ya, maksudnya sudah diskusi
untuk apa pembenahan yang tadi Iya. gitu. Iya. Dan setelah ini langsung meluncur ke Madiun, teman-teman. Klasikal juga mengajar sama. Hati-hati Bu. Semangat Bu, Siap. hati-hati di jalan. Madiun berapa hari Bu klasikal? Di Madiun nanti 2 hari, Mbak. 96 939 masuk. Salah satu panduan kolaboratif. Oke, mayoritas sudah jawab betul, memberi kesempatan pada berbagai pihak. Nah, ini Mas Meha. Lanjut. Kode etik loyal, kecuali yang mana ya? Hati-hati. Sip, kecuali melayani sepenuh hati. Tadi sudah disebut ini ada di berorientasi pelayanan. Oh, mantap, ini benar semua ya akhirnya. Oke, masih Meha menduduki peringkat 1. Selanjutnya, pembagian kewenangan dan semangat kerjasama. Nah, ini wujud implementasi dari ada 5 tingkatan level akuntabilitas ya, teman-teman. Diperhatikan. Ada 5 tingkatan. Yang betul, akuntabilitas kelompok ya, pembagian kewenangan dan kerja sama tim itu. Ini rata-rata menjawab di akuntabilitas organisasi. Oke, jadi yang paling puncak itu apa levelnya? Stakeholder ya, akuntabilitas stakeholder. Nah, ini tanggung jawab pemerintah untuk terus memberikan pelayanan kesejahteraan bagi masyarakat di situ. Kemudian baru di level berikutnya ada organisasi di sini tentang hasil pelaporan kinerja, teman-teman. Hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi kita, apakah sudah sesuai dengan target-target kerja yang terukur di situ. Baru ada akuntabilitas kelompok, itu di level ketiga. Akuntabilitas kelompok ini tentang pembagian tim kerjasama. Di bawahnya lagi ada individu ya, individu. Ini hubungan individu dengan lingkungan kerjanya untuk memenuhi tanggung jawabnya, bahwa lingkungan kerja itu juga harus mampu menyediakan arahan ya, bimbingan kepada stafnya ya, teman-teman semua. Tidak apa nih? Harus memberikan arahan, bimbingan, artinya tidak
Mas Aziz mau jawab? Tidak apa Jadi, ini? Bu. Tidak jadi. Tidak jadi ternyata jawabannya. Oke. Artinya tidak ada hambatan ya harapannya teman-teman dengan arahan yang jelas, bimbingan dari atasan. Maka tujuan dari kinerja kita ini mampu untuk memenuhi aspek-aspek akuntabilitas di situ. Ya, jadi untuk mengurangi hambatan kinerja tujuannya. Baru paling basic apa nih? Akuntabilitas personal ya. Ada akuntabilitas personal. Ini tentang nilai-nilai positif yang melekat pada individu ASN. Modal kita yang akan kita tunjukkan di dalam melaporkan dari responsibilitas kita, teman-teman. Ada integritas, moral, etika, dan sebagainya. Itu dia poinnya. Oke. Next. Cakupan dimensi etika publik. Ada 3. Yang kuning ya. Waduh, tidak ada yang betul ini. Jadi ada dimensi kualitas pelayanan publik di situ. Ada dimensi reflektif juga. Ini sebagai alat bantu evaluasi ya teman-teman atas tindakan, kebijakan yang telah diambil, kesesuaiannya. Baru ada dimensi modalitas. Nah, itu sebagai sarana untuk menciptakan regulasi kebijakan, payung hukumnya itu pada modalitas. Untuk menjamin apa sih? Transparansi, netralitas kita di dalam melayani agar tidak diskriminatif. Oke, next. Berarti ini masih tetap posisinya. Nah, ini gampang lagi ya. Berikut panduan dari adaptif kecuali yang oke, masuk nanti ya. Setelah ini masuk ke harmonis. Next. Soal ke-7. Ingat, kecuali ya, teman-teman. Oke, sip. Bagus. Sebagian besar sudah betul status quo, kondisi tetap, tidak ada perubahan dalam diri seorang ASN. Soal ke-8. Sesuai dengan Permen PAN 38 tahun 2017 ini tentang SKJ, Standar Kompetensi Jabatan, bukan senam kesehatan jantung ya, tapi standar kompetensi jabatan. Ada teknis, manajerial, dan sosial kultural. Wow, sengit nih. Papan bawah juga sengit, Bu. Karakter ASN dalam menghadapi pekerjaan sebagai smart ASN, kecuali yang bermartabat ya. Karakter smart. Nah, berubah lagi. Hati-hati dengan opsi jawabannya.
Ini ada yang menjebak soalnya. Jangan sampai terjerembab. Yang betul yang hijau ya. Bersikap netral dan adil, apakah sesuai kebutuhan? Tentu tidak, tapi harus senantiasa bersikap netral dan adil. Oke, sip. Lanjut soal 11. Yang bukan merupakan unsur penting dalam pelayanan publik nih. Kemarin saya jelaskan nih teman-teman. Kalau masih ingat sih ya. Ya. Yang mana? Tempat layanan. Oke. Soal 12. Framework akuntabilitas. Kecuali ada di melakukan benchmarking. Next. Pada modul kompeten implikasi VUCA ini menuntut di antaranya perlu ada penyesuaian tadi ya. Proses bisnis, sistematika kerja, cara kerja karakter, dan juga apa nih teman-teman? Oke. Good job. 2 soal terakhir. Kata kuncinya harmonis. Ini gampang ini. Harusnya betul semua. Ya, oke. Selaras. Faktor-faktor yang mendukung komitmen mutu lebih baik kecuali. Jangan sampai terkecoh. Oke. Moment of truth. Oke. Selamat buat Mas Rizky juara 1 untuk agenda 2 nih Mas Meha harus mengalah ini di Kejar-kejaran, posisi Bu. kedua. Mm-mm. Oke. Nah, oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung pertemuan agenda 2. Semoga apa yang saya sampaikan mulai dari kemarin sampai hari ini bisa bermanfaat dan diterapkan secara terus-menerus ya oleh teman-teman semua, tidak hanya di konsepnya saja pada aware, tapi teman-teman bisa termotivasi dan menjadi mindset tentunya dalam proses pelaksanaan kinerjanya. Baik, sekian dulu dari saya. Selamat sore. Saya akhiri. Sore, Bu. Aman ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Matur nuwun, Bu. Ya, ya, mau ya kan ya. Saya dulu jadi apa ya.